Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan sebuah mata kuliah, yaitu praktikum instalasi listrik 2. Yang selanjutnya yaitu lanjutan dari job sebelumnya, yang ini yaitu job praktikum kelima mengenai tentang kendali motor 3 fasa 2 arah putar. Kali ini dengan menggunakan 2 kontaktor. Kemarin kita menggunakan saklar TPDT. Nah, kali ini kita menggunakan 2 buah kontaktor. Nah, langsung saja pada alat tambahan yang saya gunakan saya sudah sediakan di sini. Tinggal saya rangkai. Di sini saya ada sumbernya. Pertama-tama di sini saya menggunakan untuk rangkaian kendalinya atau rangkaian kontrolnya. Di sini saya menggunakan aplikasi FluidSync, dan untuk rangkaian dayanya atau rangkaian utamanya di sini saya akan menggunakan aplikasi yang namanya EKTS. Nah, di sini karena di FluidSync ini tidak memiliki motor 3 pas dan sebuah kontaktor. Nah, di sini jadi saya ganti rangkaian utamanya, rangkaian dayanya di aplikasi EKTS karena dapat tersedia. Lalu di sini saya sudah perlihatkan alat tambahannya. Di sini ada MCB untuk pengaturnya, lalu ada untuk stopnya, untuk tombol stopnya nanti. Nah, di sini untuk S1-nya yaitu merupakan tombolnya, dan di sini tombol kedua untuk kan di sini nanti ada 2 buah kontaktor. Yang pertama untuk kontaktor yang arah putarannya nanti. Pertama, kontaktor yang arah putarannya nanti searah jarum jam, dan yang kontaktor kedua ini nanti akan berlawanan arah jarum jam. Nah, jika kita pencet S1 ini, maka kontaktor pertama akan berfungsi, jadi akan searah jarum jam. Nah, jika kita pencet kedua S2, maka kontaktor yang ketiga akan menyala, kontaktor yang kedua yang akan menyala, lalu putarannya akan berbalik arah jarum jam. Nah, di sini juga saya menggunakan lampu indikator untuk penanda sebagai apakah rangkaiannya jalan atau tidak. Lalu selengkapnya di sini ada saklar-saklarnya, tinggal kita hubungkan. Nah, langsung saja pada rangkaian percobaannya. Nah, seperti inilah rangkaian kontrol yang saya sudah buat. Hasilnya seperti ini. Jalur ini merupakan jalur dari kontaktor pertama, dan jalur ini merupakan rangkaian dari kontaktor kedua.
Dan di sini untuk jalur untuk tombol stopnya. Nah, sedikit saja kita langsung pada pengujiannya. Nah, seperti ini yang pertama-tama akan berhenti. Nah, lalu jika kita ingin mengaktifkan kontaktor pertamanya, seperti ini, tandanya nyala karena indikatornya sudah bernyala. Langsung kita stop lagi. Kontaktor yang kedua, lampu indikator sudah menyala, menandakan bahwa kontaktor K2 sudah menyala. Nah, sedikit penjelasan seperti itu. Langsung saja pada rangkaian utamanya atau rangkaian dayanya yang akan saya buat pada EKTS. Nah, seperti inilah rangkaian daya atau rangkaian utamanya atau komponen-komponennya. Di sini tidak lengkap komponennya karena saya menggunakan aplikasi EKTS. Tapi rangkaian lebih besarnya atau penjelasan lebih besarnya terdapat di bagian sini, dapat dijelaskan juga. Nah, di sini komponen saya buat dan sudah saya ambil, yaitu di sini sumbernya, lalu saklarnya. Di sini untuk saklar untuk kontaktor yang pertama atau K1, dan di sini yaitu saklar untuk kontaktor yang kedua, dan yang di sini yaitu untuk motor 3 pasanya. Nah, seperti inilah rangkaian utama yang sudah saya buat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan tombol untuk menghidupkan atau menyalakan kontaktor yang pertama. Nah, yang di sini untuk menyalakan saklar ini untuk menyalakan kontaktor yang kedua. Nah, ya kita menekan yang di sini, maka untuk membuktikan bahwa rangkaian kontrolnya benar, bahwa jika kita menekan di sini, maka motornya akan berputar searah jarum jam. Nah, jika kita menekannya di sini, maka motornya akan berlawanan arah jarum jam. Kita buktikan. Kita tekan ini. Nah, di sini akan mengarah arah jarum jam. Dan di sini akan berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu pada rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian kontrolnya. Nah, di sini awal mula pada rangkaian ini rangkaian akan stop, terbukti pada lampu indikator menyala pada bagian tombol stop. Nah, jika kita ingin menyalakannya, tinggal kita menyalakan saklar pada kontaktor, misalnya yang pertama yaitu untuk arah putaran searah jarum jam, maka kita harus menekan yang kontaktor pertama dulu. Seperti ini, lampu indikator menyatakan bahwa lampu indikator menyala, maka kontaktor di sini akan berputar searah jarum jam seperti yang terdapat pada rangkaian utama tadi, seperti ini. Nah, di sini sudah mengarah arah jarum jam. Nah, otomatis jika kita menghidupkan kontaktor yang pertama, maka kontaktor yang kedua tidak akan berjalan karena sudah dihubungkan pada ditambahkan break switch pada kontaktor pertama pada kontaktor kedua. Nah, maka tidak akan berjalan. Jika kita ingin memaksanya, maka kita harus membukanya, tetapi kontaktor atau rangkaian di sini akan overload atau akan terbakar atau meledak. Nah, di sini untuk pencegahan jika terjadi overload, maka di sini sudah ditambahkan sebuah rangkaian overload atau komponen overload. Nah, seperti ini. Jika kita ingin memutar putaran motor itu berlawanan arah jarum jam, maka kita harus menstopnya terlebih dahulu.
lalu kita menekan tombol kontaktor yang kedua. Nah, seperti ini. Tandanya indikator telah menyala, maka kontaktor yang kedua telah berjalan. Nah, otomatis kontaktor yang kedua tidak akan kontaktor yang pertama tidak akan jalan seperti ini karena sudah ada break switch pada kontaktor yang pertama untuk kontaktor kedua. Nah, seperti ini rangkaian yang saya buat untuk rangkaian utama dan rangkaian kontrolnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah yang saya buat. Untuk penjelasannya lebih lengkap, maka saya akan jelaskan pada praktek laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.